Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlog Yusuf Otomotif. Nah, di konten kali ini Sobat Vlog, gue mau sharing ke kalian tentang servis 100.000 km di bengkel resmi Honda. Nah, kebetulan gue punya Honda Mobilio. Jadi yang gue servis itu ini Honda Mobilionya. Dan berapa sih biaya yang habis di servis 100.000 km dan part-part apa aja yang telah diganti atau yang di repair gitu ya. Oke, simak keseruannya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe supaya gue tetap semangat untuk membangun channel ini di seputar dunia otomotif. Oke, check it out. Nah, sobat Vlog Yusuf Otomotif, di depan samping gue ini udah ada part-part yang udah diganti kemarin. Nah, nanti gue bakal tunjukin ke kalian ini tuh part-part apa aja ya. Namun sebelum itu gue mau ngeliat contekan. Ini sih invoice ya dari hasil dealer Honda Mulia Putra, karena gue servisnya di Cirebon. Jadi ini ada beberapa komponen yang diganti ya. Nanti untuk detailnya itu bakal gue jabarin di slide ya. Ini gue bacain satu-satu dulu aja. Nah, pekerjaan utama di normal maintenance 100.000 km Honda Mobilio eCVT tahun 2014. Untuk kilometernya itu 97.324 km. Gue belum 100.000 sih memang, tapi waktu itu gue servis di 88.000 km. Jadi gue kebiasaan gue ini buat servis itu per 10.000 km, sobat bro. Nah, untuk normal maintenance-nya biasa lah ya, ada ganti oli filter, ganti oli mesin, ganti oli filter, ganti washer drain, terus periksa-periksa ya, terus tambah gemuk rem, terus rotasi ban dan lain-lain. Nah, alhamdulillah semuanya normal, mulai dari kelistrikan, terus fluid rem belakang, radiator coolant, terus rotasi ban, terus tie rod juga, alhamdulillah semuanya normal. Dan untuk parts-parts yang diganti ya secara normal di 100.000 km itu ada 3 parts. Yang pertama cartridge oil filter, itu filter oli ya. Nah, ini filter oli ya. Terus yang kedua itu ada washer drain 14 mm, itu ring oli ya, ring oli. Kemudian oli OW20 SN 4 liter. Nah, yang ini. Nah, ini olinya. Kalau gue sih mengusahakan setiap servis atau setiap penggantian oli itu selalu diusahakan oli yang sama dengan oli yang sebelumnya. Karena apa? Karena pastinya kalau kita pakai oli yang berbeda itu akan mempengaruhi kinerja mesin. Ya, biasanya kita pakai oli ini, tiba-tiba kita ganti dengan oli merek lain, pasti rasanya beda, ya kan? Kayak nggak yang sama gitu loh. Nah, itu bakal berpengaruh banget sih menurut gue. Dan gue kutip dari berbagai referensi juga, oli itu berpengaruh banget kalau misalkan gonta ganti. Kalau keseringan gonta ganti ya, kalau sesekali sih it's okay lah. Tapi kalau keseringan ini banget, berpengaruh banget. Terus cartridge oil filter ya kayak gini ya, sobat vlog. Ini udah gue bersihin, aslinya sih kotor banget. Nah, ini cartridge oil filternya, kalian bisa sini ada petunjuk-petunjuknya ya, nanti kalian coba aja searching di internet. Nah, itu untuk normal maintenance-nya ya. Nah, untuk biaya-biayanya di normal maintenance itu di 454.545. Ini ada kenaikan sih menurut gua dari 2021, kayaknya nggak terlalu, bukan 400 sih, 300 ribuan ya kalau nggak salah. Nanti coba kalau salah koreksi sobat vlog. Ini di 454.545, oke, artinya 400 ribuan. Terus part-partnya itu kalau cartridge oil filter yang ini itu 41.000. Kemudian ada washer drain ya, ring tape olinya itu yang 14 mili itu 9 ribuan. Terus kalau ini yang oli 4 liter itu 520.000 ya. Jadi secara total 570.000 ditambah 454. Jadinya sekitar 1.200.000 plus PPN 11% ya, sekitar 1 juta berapa ya, 1.200.000-an lah ya.
itu untuk normal maintenance di 100.000 km. Nah cuman ya biasalah ya, gue nambahin parts-parts yang emang menurut gue penting sih. Karena kenapa? Karena pada waktu gue servis di 100.000 km, Sobat Vlog, itu gue mau melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Itu dari Cirebon ke Cilegon, lalu dari Cilegon nyambung lagi ke Lampung, dan gue mesti balik lagi ke Cirebon ya. Jadi beratus kilometer sih gue. Jadi gue perlu melakukan prepare yang detail, dan gue memastikan mobil gue baik-baik aja gitu. Dan alhamdulillah perjalanan itu kemarin udah dilakukan, dan alhamdulillah normal, baik-baik aja, sehat selamat ya, kendaraan maupun orang-orangnya. Oke, untuk parts tambahan di servis 100.000 km ini, itu gue nambahin ada 5 parts ya. Yang pertama washer plug drain ya, itu harganya 26.000. Washer plug drain ini sama kayak ring tape oli ya, cuman bukan sama aja kayak ring ya, kayak ring juga, cuman bukan yang 14 mm tadi ya. Oke, terus yang kedua HCF2 3,5 liter. Nah HCF2 yang ini, HCF2 ini oli matic ya, jarang nggak sih? Gitu ya. Nah ini HCF2 ini oli matic dari Hondanya. Kalau produksinya itu PT Idemitsu Lubi Tekno Indonesia ya. Kalau ini sel sih, kalau ini yang produksi sel ya kan. Ini kalau ini oli mesin yang produksi sel, tapi kalau ini Idemitsu Lubi Tekno. Nah ini sih oli maticnya Honda Mobilio ya. Mungkin bisa buat Honda yang lain kali ya gitu. Nah ini harganya itu 309.000. Nah kenapa gue tertarik beli parts tambahan atau ganti oli matic? Karena dari pertama Mobilio gue ini itu belum pernah ganti oli matic dari pemilik sebelumnya gitu. Karena waktu itu diklaim Mas ini masih bagus kata si servis attendantnya, ini oli mesinnya oli maticnya masih bagus, jadi nggak perlu diganti. Nah saat ini karena udah 20.000 km ya, waktu itu gue dapat ini 88.000, sekarang udah ke 97.000 ya kan. Nah itu digantinya waktu itu 80.000 juga, 80.000 sekarang ke 100.000, artinya kan hampir 20.000 km. Jadi menurut gue worth it aja sih ganti si oli matic, karena gue belum pernah ganti sama sekali, jadi akhirnya gue kuras ya kan. Oke, yang ketiga itu brake cleaner yang ini ya. Ini semprotan brake cleaner. Ini mereknya Touch2 ya. Ini buat ngebersihin si rem cakram ya, rem cakram gitu. Jadi ini brake cleanernya. Nah ini dipakai kalau mau lebih efektif itu dibongkar dulu bannya, baru pakai ini. Nah ini masih ada. Kemarin sengaja dibawain aja deh buat bikin konten. Nah itu harganya 70.000 ya, merek Touch2. Mungkin kalian juga bisa beli di online ya. Nanti gue cantumin link-link online-nya di deskripsi kalau kalian mau beli manual. Oke, yang keempat adalah Hi-Ten Grease G-Tex ya, harga 55.000. Nah ini nah ini Touch2 ya, disc brake. Oh ini sama ya, ini buat disc brake juga. Nah ini dipakai juga buat si rem cakram ya. Oke. Dan ini juga ada ya, Hi-Ten Grease ini selain buat disc brake juga, itu ada yang buat melumasin kayak part-part di mesin-mesin itu. Jadi kalau misalkan di mesin itu, kalau mesinnya bekerja, ada parts mesin yang memang dia itu bekerjanya sangat tinggi. Nah itu perlu dilumasin sama Hi-Ten Grease yang memang khusus gitu loh. Jadi supaya saat mesin itu bekerja itu tidak terlalu gesekannya itu tidak kasar ya, jadi licin. Jadi karena pelumas itu khusus, jadi dia licin, jadi dia bagus lah buat mesin. Oke, yang keempat engine flush, harga 80.000. Nah ini engine flush ya, ini si produknya pembersih mesin
untuk membersihkan bagian dalam mesin ya. Nah ini lagi-lagi mereknya Tech2 ya, kayaknya si Honda Mulia Putra nih kerjasama deh sama Tech2 karena part-partnya dari Tech2 semua nih. Nah ini Super Engine Flush, Clean Engine Removes Deposit. Jadi ini tuh fungsinya itu untuk menghilangkan kotoran yang ada di mesin ya, termasuk kayak kerak-kerak, terus kotoran-kotoran yang memang menempel di bagian-bagian mesin. Nah itu dibersihkan sama si Engine Flush, harganya 80.000. Nah si Engine Flush ini dia fungsinya atau manfaatnya itu untuk mengawetkan part mesin ya. Biasanya si Engine Flush ini itu dipakai ketika si oli dikuras ya, si oli di flushing, dikuras total. Nah terus di sini ya, kalau salah koreksi ya sobat vlog, di sini diisi engine flush. Nah diisi engine flush sekitar 5-10 menit ya kan ya, terus dia dibuang, baru diganti sama si oli mesin yang 4 liter ini. 5 liter ya? 4 liter sama 4 liter ini. Jadi si olinya itu dia, tempat olinya itu bersih, makanya dia dimasukinnya sebelum ini dimasukin ya, si oli mesin dimasukin. Oke, untuk parts tambahannya lumayan ya, harganya 540.000 karena yang paling mahal itu si Olimatic ya, si Olimaticnya 300 ribuan. Nah jadi total yang dikeluarin kemarin itu sekitar 1.700.000 plus PPN ya. Gue bilang ini worth it sih, worth it ya. Mahal ya mahal karena yang bikin mahal si Olimatic, karena gue mau bilang terlalu mahal ya memang di bengkel resmi ya sob ya. Gue punya pengalaman sih, kenapa ini sih gue sharing ke kalian ya, bukan gue nyuruh kalian, gue nggak nyuruh kalian juga selalu datang ke bengkel resmi juga enggak kan. Banyak bengkel-bengkel yang memang di luaran sana itu juga bagus ya, recommended gitu. Cuman kenapa gue pakai bengkel resmi? Pertama, gue belum tahu nih di daerah Cirebon itu bengkel yang bagus yang mana gitu loh untuk mobil ya, karena gue jarang ngobrol sama anak-anak mobil lainnya, jadi gue belum terlalu tahu referensinya gitu. Dan yang kedua, gue udah tahu kalau di dealer resmi ya udah terpercaya gitu loh. Oke sob, kayaknya itulah sharing gue tentang biaya dan servis di bengkel resmi Honda ya, terutama di Honda mobil ya. Kalau di sini di Cirebon gue servisnya di Honda Mulia Putra. Oke, pelayanannya bagus, servis attendant juga bagus menurut gue, ramah ini kan. Dan ini part-part yang udah diganti nanti gue fotoin ya. Siapa tahu kalian mau cari partsnya di mana, di Shopee atau di mana lah, itu kan di online shop. Oke, sekian dari gua vlog Yusuf Otomotif. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya, sharing sesama penggemar dunia otomotif, dan gue juga belajar dari kalian ya, para suhu-suhu otomotif di luar sana. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi dari konten ini, dan gue mohon masukannya buat kalian semua. Oke, kalau suka like dan jangan lupa komen dan sharing konten ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bagaimana sih servis dan biaya di 100.000 km khususnya untuk Honda mobil. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the thoughts you keep.